Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami winulya, monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab fikih. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita adiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tujuaken dumateng musannif pengarang kitab ini, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya, dan yang keempat untuk keluarga-keluarga kita, keluarga jamaah yang lagi sakit, diuji sakit, Profesor Ali Aziz yang masih sakit, monggo kita doakan semoga beliau segera diberikan kesehatan kembali dan bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk berjamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatu utawi iki iku pira-pira waktu allati tukrahu kang den makruhaken fiha ing dalem waktu apa salatun nafilah, salat sunnah. Ada waktu-waktu yang dimakruhkan kita untuk melakukan salat sunnah. Makruh niku nggih mboten sae. Tukrahu den makruhaken apa salatun nafilah, salat sunnah. Allati kang la sababa ora ana sebab iku maujud laha keduwe salatun nafilah fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu fi ghairi Makkah ing dalem liyane Mekah. Ada 5 tempat, ada 5 waktu yang jikalau kita melaksanakan sholat sunnah itu dimakruhkan. Sholat sunnah yang bagaimana yang dimakruhkan itu? Sholat sunnah yang tidak ada sebab atau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tidak ada sebab. Ini sholat sunnah ngoten mawon, sholat sunnah tidak ada sebab. Sholat sunnah gerhana ada sebab karena gerhana. Sholat sunnah tahiyatul masjid ada sebab karena masuk masjid. Itu berarti ada sebab. Yang tidak ada sebab itu ya sholat sunnah gitu. Sholat sunnah mutlak ya, sholat sunnah mutlak itu tidak boleh dilaksanakan di 5 waktu ini dan di luar Makkah. Kalau di dalam Makkah kita tidak ada waktu makruh ya, tidak ada waktu makruh. Artinya boleh terus kita melakukan sholat sunnah saentek-enteke tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau di Indonesia masih ada 5 waktu ini yang dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah. Yang pertama, ba'da sholatis subuhi ing dalem sakwuse sholat subuh. Mari sholat subuh, enggak boleh ada sholat sunnah. Hatta tatlu asyamsu, hatta tatlu hingga metu apa asyamsu srengenge. Mari subuh sampai metune srengenge iku enggak boleh sholat sunnah. Enggak boleh sholat sunnah. Lah niku, nek riyaya niku Pak, riyaya kan tekoe kan mari subuh jam 5 ngono kan. Srengenge durung metu Pak ya. Datang sini terus sholat sunnah apa iku?
Salat sunah napa niku? Tahiyatul masjid. Asal mboten? Napa? Berarti ngerti anjenengan. Berarti ada sebabnya. Yang tidak boleh itu yang tidak ada sebabnya. Salat sunnah mutlak namanya. Nomor kali wa inda tulu'iha lan ing dalem nalikane metune srengenge hatta tartafi'a hingga munggah apa srengenge qadra rumhin kelawan kira-kirane sak tombak. Jadi setelah subuh sampai metune srengenge sampai dhuwure matahari setinggi tombak. Ya, setinggi tombak. Nggih, kira-kirane metune srengenge niku jam pinten? Nek teng mriki niku enten. Tuluk, waktu tuluk itu berarti metune srengenge. Ini tuluk. Waktu metune srengenge. Terus kemudian sampai ngangkat setinggi tombak. Setinggi tombak. Dikira-kira dhewe, pirang menit Pak? Ya sampean coba delok nang ngene laut kira-kira mari metune srengenge iku terus mendhuwur sampai kira-kira iku sak tombak. Nek didelok toko kene toko kono iku satinggi tombak. Ya iku berapa menit niku ya. Mboten ati ngukur lah. Wa inda tulu'iha hatta tartafi'a qadra rumhin. Nomor 3 wa indal istiwa lan ing dalem nalikane waktu istiwa. Napa istiwa niku? Napa wingi? Istiwa niku napa wingi? Istiwa napa? Matahari tepat di atas kepala. Istiwa sawak podo persis di atas kepala. Persis di atas kepala sehingga tidak ada bayang-bayang matahari di sebelah timur atau sebelah barat. Kalau sebelah utara dan sebelah selatan tidak bisa menjadi ukuran sebab matahari itu terkadang munculnya kadang agak condong ke selatan, agak condong ke utara. Wa indal istiwa'i lan ing dalem nalikane waktu istiwa hatta tazula hingga lingsir opo asyams, hingga lingsir opo matahari, illa fi yaumil jum'ati, kejaba ing dalam dina Jum'ah. Jadi, kenapa kok hari Jum'ah itu dibolehkan tanpa ada larangan pada waktu istiwa? Itulah keistimewaan Jum'ah. Kenapa juga di Mekah itu tidak ada waktu yang dimakruhkan? Yaitulah karena keistimewaan tempat di Mekah. Ya. Di hari Jum'ah tidak masalah, walaupun waktu-waktu istiwa. Tapi nek mriki niku adane zuhur niku mesti pun lebih kata. Wa ba'da sholatil asri lan sakwuse salat asar hatta taghruba syamsa. Hatta taghruba hingga surup opo asyamsu srengenge. Setelah sholat asar dan sampai surupe srengenge. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Pak, sholat asari, kula niku saged nglakoni sholat asar jam 5. Sadurunge jam 5 niku kula sholat sunnah sebelum asar, Pak. Tapi itu kan wis mari sholat asar, Pak. Asal napa mboten? Asal napa mboten? Nen? Ulangi. Waktunya sholat asar kan kira-kira jam sakniki jam 3 lah, jam 3 lebih ya. Jam 3. Ternyata kula mboten saged sholat asar sian. Saged sholat niku jam 5 ya. Saged sholat asar jam 5. Dadakno sakderenge sholat asar niku kula sholat sunah sik. Kan wis mari sholat, kan waktune sholat asar kan wis mari. Asal apa mboten sholat sunah? Napa kok asal? Nen? Mendahulukan yang wajib, napa?
Oh nggih. Nggih, oh nggih. Jadi qobliyah asar, qobliyah asar. Asar apa mboten? Nggih asar. Kenapa? Ya karena saya belum sholat asar. Nah, kalau saya yang dimaksud tidak boleh setelah asar itu setelah kita melakukan sholat asar, dadakno ngelakoni sholat sunnah maneh. Sholat sunnah opo? Itu ya. Tidak ada. Ben, dipaham, alhamdulillah. Ben, enten limo. Kapan mawon nomor setunggal? Nomor setunggal apa? Mari subuh. Nomor kali metune srengenge sampai matahari setinggi tombak. Nomor 3 waktu istiwa. Nomor sekawan mantu nasar. Nomor 5 enten pinten? Lho, tulisannya 5 tapi teng mriki 4. Nomor 5 apa kok gak ono? Ternyata nomor 5 gak ono nang kene nggih. Jadi sekawan niku setelah subuh terus setelah sampai matahari setinggi tombak, terus waktu istiwa dan setelah sholat asar. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholah. Nah ini penting, ini yang paling penting. Yang paling penting, harus hafal. Kedah hafal nih, ini mboten hafal bahaya. Ya. Arkanus sholah utawi piro-piro rukune sholat. Napa rukun wingi? Wajib. Napa rukun niku? Wajib. Wajib nggih, wajib. Sesuatu yang harus dilakukan pada waktu napa sebelum? Pada waktu. Nek sebelum jenenge syarat. Pada waktu sholat ini kudu dilakoni. Nek gak dilakoni gak sah. Mulane kudu apal. Sebab apa? Sebab kalau sesuatu yang rukun dianggap sunnah dan sunnah dianggap rukun itu jadi membatalkan ibadah. Mulane kudu apal. Arkanus sholah utawi pira-pira rukune salat. Arkanus shalah utawi pira-pira rukune salat iku salasata asyara 13. Enten 13. Nomor setunggal an-niyatu. Nomor setunggal an-niyatu niat. Makrunatan haliden barengaken ma'a takbiratil ihrami ing dalem sertane takbiratul ihram. Nomor setunggal nih, niat. Kapan niat itu dilaksanakan? Pada waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Niat. Niat niku teng pundi? Nah, diulang-ulang ae. Nanti. Nah ini sadurunge salat usolli diulang-ulang saking pingin mantep usolli. Niku napa niku? Niku niku lafaz, talaffuz bin niyat, nggih, melafalkan niat. Untuk apa talaffuz bin niyat itu? Ya untuk agar hati-hati dan agar kita menyiapkan diri ketika sholat. Ini langsung ngadeg Allahu Akbar. Kadang-kadang los. Boten los dol. Los tekone Allah. Lapo aku kok ngene. Makanya orang-orang kita, ulama-ulama kita itu menyarankan, menyunahkan lah ya dengan talaffuz bin niyat. Ya. Nomor kali al-qiyamu ngadeg lil qadiri kedue wong kang kuwasa fil fardhi ing dalem salat fardu. Salat fardu itu diwajibkan berdiri. Hukumnya wajib berdiri ketika salat fardu. Jadi terus angsal lungguh. Lah, lungguh turu itu adalah apa? Keringanan. Keringanan istilahnya apa keringanan itu? Rukhsah.
keringanan, rukhsah. Rukhsah itu lebih baik diambil daripada tidak. Rukhsah itu lebih baik diambil daripada tidak. Kecuali puasa. Al-qiyamu lil qadiri fil fardhi. Berdiri bagi yang kuasa pada waktu sholat wajib. Nah, ini panjenengan ningali ada orang bak dia sholat isya terus, lah kok lungguh? Sampeyan sholat tekon di, sapa sing ngajari lungguh? Asal napa mboten? Angsal mawon. Pokoknya gak sholat wajib. Sholat sunnah, lho Pak, sik kuat lho Pak, sik seger buger lho Pak. Ya gak apa-apa. Mboten ruksa, kenapa? Karena sunnah. Ya, sunnah itu ya boleh saja duduk ya. Kalau wajib, sholat wajib, duduk itu adalah ruksa untuk orang yang sakit. Ketika sehat, ya harus berdiri. Tetapi pahalanya orang yang sholat sunnah duduk itu ya setengahnya. Nomor 3, takbiratul ihrami, maca takbiratul ihram. Maca napa? Oh, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ben, 1, 2, 3. Ini riyen pundi antara niat, berdiri dan takbiratul ihram? Berarti pas niat longgo gak apa-apa. Berarti niat pas longgo gak apa-apa berarti nggih. Nggih. 1, 2, 3 niki bersamaan. Nanti di terakhir itu ada tertib ya. Tertib itu urut-urutan. Lho Pak, ini urut-urutan berarti dhisik endi Pak ngadeg karo niat. Mestine kan dhisik ngadeg dhisik baru niat. Lah kok didele nomor 2. Ini menunjukkan bahwa antara nomor 1, 2, dan 3 itu bersamaan. Kenapa kok niat didahulukan? Karena di dalam fikih itu semua ibadah harus didahului dengan niat. Nah, cuma hanya formula dalam ilmu fikih ya. Formula dalam ilmu fikih itu diurutkan nomor 1 niat, nomor 2 berdiri, nomor 3 takbiratul ihram. Tetapi hakikatnya 1, 2, 3 itu bersamaan. Ya. Loh kok bisa Pak yang nomor 3 takbiratul ihram itu juga bersamaan? Karena niat itu dikerjakan muqtarinan bi awwali ruknin fi'liyin. Ya. Dikerjakan pada waktu rukun fi'liyah yang pertama. Ya. Rukun fi'liyah pertama di dalam sholat, rukun fi'liyah itu apa? Napa rukun fi'liyah? Rukun fi'liyah itu rukun yang berupa gerakan. Gerakan sholat yang pertama napa? Takbir. Lah, takbir. Gerakan pertama itu ya takbir. Sehingga takbiratul ihram itu ya nomor 1 pisan. Ya. Takbiratul ihram ya nomor 1, ngadeg ya nomor 1, niat ya nomor 1. Tapi hanya untuk formula agar ono hitungane 1, 2, 3 ya ditulis 1, 2, 3, tapi intine podo-podo nomor 1. Nomor 2 qiraatul Fatihati. Maca Fatihah. Di dalam rukun yang ada 13 nanti itu, ada rukun itu ada dibagi menjadi 3 macam. Ya. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Ini harus tahu ya. Rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, rukun qauliyah. Rukun qalbiyah niku napa? Rukun qalbi niku napa? Rukun sing bangsa ati. Pekerjaan hati. Napa rukun qalbiyah pada waktu sholat? Niat. Mulane
Tidak boleh tidak, hati harus ditata pada waktu ya niat itu. Yang kedua rukun qauli. Napa rukun qauli niku? Bacaan. Mulane bacaane harus bener karena bagian dari rukun itu. Bacaan. Napa mawon bacaan di dalam Al-Qur'an, di dalam salat yang disebut dengan rukun qauli, salah satunya Al-Fatihah. Yang pertama pastinya takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar. Itu harus betul. Itu harus betul. Bahkan di kitab Sulam Safina itu Allahu Akbar itu bagaimana pembacaannya. Dijelaskan tidak boleh memanjangkan roknya, tidak boleh memberikan tasdid di ininya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ben rada enak Pak, gak oleh. Jadi satu kata yang betul. Kenapa? Karena salah satu rukunnya qauliyah. Ya. Nanti qiraatul Fatihah, membaca Fatihah harus betul. Sampai riyen almarhum almaghfurlah Yai sinten Basori Alwi ngajari Fatihah sampai pinten tahun. Kulo termasuk diuji pisan ya. Fatihah, alhamdulillah saged. Alhamdulillah. Al-Fatihah penting. Nomor 5 ar-ruku ma'at tumakninah, ruku ing dalem sertane tumakninah. Ruku dan tumakninah. Ruku dan tumakninah. Ruku dan tumakninah. Rukuk dan tumakninah. Rukuk niku rukun apa? Fi'liyah. Fi'liyah niku berupa gerakan. Rukuk itu fi'liyah. Ma'at tumakninah. Tumakninah itu masuk rukun loh Bu, Pak. Tumakninah itu masuk rukun loh. Tumakninah itu. Jadi harus betul-betul dinikmati sholat itu akhirnya. Nomor 6, al-i'tidalu ma'at tumakninah. I'tidal sertane tumakninah. Napa i'tidal niku? Ngadeg saking ruku. Enten tumakninai. Enten tumakninai. Sami Allahu liman hamidah. Tumakninah. 6. Nomor 7, as-sujudu marrataini ma'at tumakninah. Sujud 2 kali ma'at tumakninah beserta tumakninahnya. Sujudnya juga ada tumakninahnya. Nomor 8 al-julusu bainas sajdataini ma'at tumakninati, sujud duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Enten pinten tumakninah? Panggonane tumakninah enten pinten? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Ini semuanya ada tumakninahnya. Napa tumakninah niku? Meneng. Berhenti sejenak. Di kitab Sulam Safina itu ada beberapa versi rukunnya itu. Ada rukunnya 13, ada yang mengatakan 17. Kenapa kok 17? Setiap tumakninah dikeluarkan sendiri. Ruku, nomor piro ruku mau? Nomor 5, nomor 6 tumakninah, nomor 7 i'tidal, nomor 8 tumakninah. Sehingga ditambah 4, 13 tambah 4 jadi 17. Di kitab ini disederhanakan menjadi 13 karena tumakninahnya masuk langsung kepada rukun fi'liyahnya. Nomor 9 al-julusu, nomor 9 al-julusul akhiru, duduk terakhir. Duduk terakhir berarti duduk napa? Tahiyat akhir. Istilahnya duduk napa niku? Duduk tasyahud, duduk tawarruk, duduk tawarruk. Duduk tawarruk istilahnya.
duduk tasyahud, ya duduk yang baca tasyahud. Nomor 10, at-tasyahhudu fil julusil akhiri, membaca tasyahud fil julusil akhir, pada waktu duduk terakhir. Napa tasyahud niku? Asyhadu Allah. Tetapi dimulai dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum sampai syahadat. Tasyahud itu syahadat itu. Itu ndak boleh salah ya. Ndak boleh salah. Panjenengan misalnya sholat subhana rabbiyal azim wa bihamdika apal Pak. Ya wis. Allahu akbar. Meneng tok ae. Karena rukunnya tadi tumaknina. Sami Allahu liman hamidah, meneng tok ae. Sing penting tumaknina. Tapi aja ngomong ngono sami Allahu liman hamidah, meneng tok ae. Sing penting meneng. Ya gak ngono juga ya. Artinya ya meneng tok salam. Sami Allahu liman hamidah. Meneng tok. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu ya, tadi napa mawon sing bangsa ucapan mau? Satu napa? Takbiratul ihram, nomor kali Fatihah, nomor 3 tasyahud. Tasyahud itu. Niat masuk niat. Niat masuk napa mboten? Mboten. Masuk napa? Qalbiyah, hati. Nah, bagus. Nomor 11 as-salatu 'alan nabi fil julusil akhiri, membaca sholawat kepada Nabi di duduk terakhir ya. Yang terakhir yang ke-11 adalah membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sholawat napa namine? Ibrahim. Sholawat yang istimewa niki, sholawat Ibrahim niki paling istimewa. Sholawat paling istimewa. Kenapa? Karena memang redaksinya juga diajarkan oleh Rasul. Nomor 2, isinya luar biasa. Isinya luar biasa. Sholawat Ibrahim itu yang Nabi minta kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan atas Madinah dengan bertawassul kepada Nabi Ibrahim yang telah mendoakan keberkahan untuk Makkatul Mukarramah. Ya. Ini luar biasanya sholawat Ibrahim itu di situ. Ya. Jadi saya ulangi, Nabi Muhammad itu dulu itu yang namanya Madinah itu kota yang sangat ditakuti. Ya. Namanya dulu Yasrib. Ya, Yasrib itu orang ke situ itu takut ya. Kenapa? Karena ya orang ke situ gampang loro mati. Ya. Ada sejarah yang mengatakan begitu. Sehingga ketika Nabi datang itu, terus kemudian dinamakan Madinatul Munawwarah itu. Nah, ketika Mekah yang sudah luar biasa itu, terus kemudian Nabi itu minta kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan yang tidak beda dengan keberkahan yang ada di Mekah, dengan wasilah siapa? Dengan wasilah doanya Nabi Ibrahim atas keberkahan yang ada di Makkatul Mukarramah. Itu luar biasanya. Oleh karenanya sholawat Ibrahim ini luar biasa. Luar biasa. Nomor 12, tartibul arkan, ngurutakan piro-piro rukun. Nomor 13, at-taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Terus mari ngono, ngentut, tut. Sah napa mboten salate? Sah. Ini pertama loh. Jadi yang kedua itu sunnah. Yang pertama, pun enten 13, pun merem. Sakniki gak usah ndelok tulisan, merem. Apal mboten jenengan? Ayo dirasakno,
salate dhewe-dhewe. Diurutno rukune salat. Nomor setunggal niat. Nomor kali iya padha ae nomor piro. Nomor kali berdiri ae dianggap berdiri dulu. Soalnya siji loro telu mang padha. Nomor siji niat, nomor kali berdiri. Nomor 3 nomor sekawan Al-Fatihah. Nomor 5 ruku. Betul. Nomor 6 i'tidal dengan tumanina. Nomor 7 sujud dengan tumanina. Nomor 8 duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Nomor 9 duduk akhir ya. Duduk akhir. Rukun niku rukun. Duduk akhir ya. Nomor 10 tasyahud, baca tasyahud. Nomor 11 mari tasyahud maca sholawat. Nomor 12 tartib dulu. Nomor 13 salam. Niki aneh nih, niki aneh, bener. Niki aneh. Biasanya nggih salam dhisik baru tertib. Di fikih itu biasanya awal niat, terakhir tertib. Iki kok nomor 12 tertib, nomor 11. Nggih, kuali. Di Sulam Safina tertib di terakhir. Nggih. Nah, nek berarti pun apal panjenengan, gue nek ana mamane timbang meneng-meneng sih tak eling-eling rukune salat wonten pinten? 13. Wis dielingno dhewe minggu depan ulangan. Mboten enten pertanyaan nggih, Bu Nawan. Enten monggo. Nggih, leres. Nggih, matur nuwun Abah Asman. Tumak nina, meneng sejenak. Ya. Di di ngaji-ngaji di kitab itu ya cukup dengan membaca subhanallah ping 3 itu napa? Subhanallah nek rukun niku napa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah Rabbiyal azim ya bihamdi ping 3 itu cukup. Tetapi ngaten. Sehingga itu sunnah ya, bacaan itu sunnah. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan tumak ninah itu kan hubungannya dengan berhenti sejenak terhadap gerakan. Panjenengan misalkan Sami Allahu liman hamidah. Sik ngene terus marung Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Berarti dereng tumak ninai. Misal Sami Allahu liman hamidah menang plek. Rabbana lakal hamdu, tidak masalah. Atau Sami Allahu liman hamidah langsung Rabbana lakal hamdu, tidak masalah. Tetapi langkung saene yang namanya orang sholat itu kan harus jenak. Sehingga bisa menikmati betul. Nek sampai sekarang panjenengan durung iso menikmati nikmatnya sholat, berarti tumak ninai hilang. Tapi nek panjenengan bisa bertumak nina. Tumak nina itu seluruh gerakan, baik gerakan apapun nih menurut saya, itu diam, pelek, wenak, wis gano apa maneh, ndak ada konsentrasi lain, terus kemudian maca donga, itu luwih enak. Tapi kalaupun yang penting syaratnya apa Asman, yang paling penting gerakan-gerakan itu sudah diam, plek. Iku cukup dengan membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sudah cukup. 3 kali itu sunnah ya, sekali pun juga tidak apa-apa. Yang penting itu berarti diam sejenak. Tetapi akan lebih nikmat lagi, ya, akan lebih nikmat lagi sebelum kita ini udah diam, plek wis, ati wis sumeleh, aku sujud trek. Hari ngono baru maca dinikmati wacanane. Lah itu luar biasa, Mbak. Itu luar biasa. Jadi pastikan antara gerakan yang satu dengan gerakan kedua itu betul-betul meneng. Itu namanya tumak nina.
Itu memang itu namanya tumak nina. Ojo sampai Allahu Akbar sekait, Allahu Akbar, sami Allah liman. Masio, nggih. Masio meni posoan niku napa? Traweh, wis gak usah maca ya wis gak apa-apa. Allahu Akbar. Meneng pokoknya meneng wis tenang, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tapi ojo sami Allahu liman hamidah, meneng ae gak apa-apa. Meneng, wis nek kesuwen ya. Fatihah tok ngene sak kuate ya. Terus bon niku tumak nina. Kira-kirane tumak nina ngoten nggih. Nek Pak Prof Ali tambah panjang dawa ngono. Pak Sukanan tambah dawa maneh dirasakno. Tapi enak memang. Salat nek dirasakno enak memang. Dadi mari assalamualaikum wis seger rasane. Ya utang-utang lali kabeh. Ampun enten pun siang panjenengan niku napa ulangane meneh niku jenengan hafalno maneh terus mari ngono nek enten pertanyaan panjenengan tulis dadi meneh kula tangleti siji-siji ngono terus matur ngoten nek enten pertanyaan ayo dibahas pertanyaan itu kanthi napa kalih mangke sedikit praktek-praktek kecil ngoten mawon lah ben kawanen. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.